Tama tersenyum. Tampaknya segala sesuatunya berkembang sesuai arah yang dia rencanakan. Lalu dia berkata, "Ya, bisa diselamatkan, tapi perlu diobati dengan akupuntur. Saya di penjara sekarang." Bruno berkata cepat, "Tidak masalah. Selama kamu punya cara untuk menyelamatkanku, aku akan kembali ke penjara sekarang. Aku bisa menerima perawatanmu di penjara." Tama bersenandung dan berkata, "Hanya saja perawatan seperti ini lebih merepotkan dan memakan waktu lebih lama, serta mengharuskanmu tanpa mengenakan baju. Dan yang lebih penting, proses pengobatannya pasti akan disertai dengan sejumlah rasa sakit. Dan kamu pasti tidak akan bisa mengendalikan teriakanmu. Apa kamu tidak takut orang lain di penjara akan mengetahuinya?" Bruno berkata cepat, "Saya akan meminta bawahan saya yang paling terpercaya untuk mengeluarkan Anda dari sel. Dan kemudian diam-diam membawamu ke kantorku. Aku akan menunggumu di kantor. Kedap suara dan penyegelan di sana sangat bagus. Dan Anda pasti bisa merahasiakannya." Karena keseriusan situasinya dan terlalu malu untuk mengungkapkannya, tanpa sadar Bruno ingin merahasiakan ini sebisa mungkin. Dia bisa saja meminta orang untuk mengosongkan kamar di bagian lain penjara dan membiarkan Tama pergi ke sana untuk merawatnya, tapi setelah memikirkannya, tidak ada tempat yang benar-benar aman. Bagaimanapun, ini adalah penjara, dan banyak tempat memiliki titik buta dan pengawasan 24 jam. Berpatroli berjam-jam, jika ada yang mengetahui keadaannya dan menyebarkannya sebagai gosip, masa depannya akan hancur. Di seluruh penjara, tempat teraman yang dia rasakan adalah kantornya. Lagi pula, ada jalan rahasia yang sangat rahasia di belakang kantornya. Untuk menjamin keamanan jalan rahasia ini, keluarga Rothschild tidak hanya dengan sempurna menyembunyikan jalan rahasia ini di balik rak buku di kantor. Namun kantornya juga telah ditingkatkan dan direnovasi dengan tingkat privasi yang tinggi. Di kantor ini, bahkan dengan peralatan deteksi paling profesional sekalipun, kau tidak dapat menemukan jalan rahasia yang tersembunyi dalam kegelapan. Dan semakin kecil kemungkinannya bagi mata manusia untuk melihat petunjuk apapun. Dengan meminta Tama datang ke kantor untuk merawatnya, dia bisa merahasiakannya sepenuhnya tanpa harus khawatir Tama akan menemukan jalan rahasia itu. Itu yang terbaik dari kedua dunia. Melihat tujuannya tercapai, Tama berkata dengan gembira, "Kalau begitu, saya tidak punya masalah lain. Setelah Pak Sipir kembali, saya bisa membantu pengobatannya." Bruno tiba-tiba bersemangat dan berkata, "Baiklah Tuan Vicky, Anda menyelamatkan saya kali ini, saya akan melakukan yang terbaik untuk membalas kebaikan Anda." Setelah itu, dia tidak sabar untuk berkata, "Tuan Vicky, aku akan segera kembali ke penjara sekarang, sampai jumpa lagi." Tama bersenandung, "Oke, sampai jumpa lagi." Setelah menutup telepon, Tama menyerahkan teleponnya kepada Gustavo. Gustavo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Vicky, bocah cilik Bruno itu mencarimu?" Tama tersenyum dan berkata, "Ada yang salah dengan tubuhnya dan ingin aku merawatnya." Gustavo bertanya dengan heran, "Apa masalahnya? Apa ini terlalu sulit?" Tama tersenyum dan berkata, "Dia bilang rasanya seperti dia telah makan 10.000 obat kuat." "Sial," Gustavo berkata sambil tersenyum, "kalau begitu Tuan Vicky pasti akan mengambil foto untuk membuka mata saya nanti." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jadi, kamu pandai dalam hal ini?" Sambil berkata demikian, ia berkata kepada Daryl yang berada tak jauh dari situ, "Daryl, Tuan Gustavo punya hobi yang sama denganmu. Mulai sekarang, kamu harus melayaninya dengan baik setiap hari. Jika kamu berani mengendur sedikit pun, aku akan menghancurkanmu dan menjadikanmu nol seumur hidupmu." Daryl sangat ketakutan hingga hampir terguling dari tempat tidur. Entah dia diminta untuk mengabdi pada Gustavo atau diminta menjadi nol di masa depan, itu adalah siksaan yang tidak bisa diterima baginya.
Gustavo juga panik, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak, Tuan Vicky, bukan itu yang saya maksud. Saya lelaki normal, dan saya hanya mencintai wanita sepanjang hidup saya. Perlakukan saja apa yang baru saja saya katakan seolah-olah saya tidak mengatakannya. Petik 2. Ketika Bruno kembali ke penjara dengan bantuan temannya Marquez, dia sudah menderita sakit parah dan hendak bunuh diri. Karena manajemen penjara yang ketat, pada prinsipnya anggota non-staf diperbolehkan masuk. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Bruno meminta orang kepercayaannya untuk menjemputnya dari luar penjara. Sedangkan temannya Marquez hanya bisa kembali ke rumah sakit untuk sementara. Setelah kembali ke kantor, Bruno menahan rasa sakit yang hebat dan meminta orang kepercayaannya untuk pergi ke area penjara tempat Tama berada, bersiap untuk diam-diam membawa Tama keluar sel. Penjaga penjara mendatangi pintu sel Tama, membuka pintu, dan berkata, "Siapa Vicky? Keluar." Tama perlahan duduk dari tempat tidur, tidak berbicara, dan datang ke pintu tanpa suara. Penjaga penjara pertama-tama mengunci sel dan kemudian berbisik kepada Tama. "Sipir sedang menunggumu di kantor, ikut aku." Tama mengangguk dan mengikuti penjaga penjara keluar dari area penjara. Penjaga penjara pertama-tama membawanya ke bagian medis penjara. Dia membawa Tama ke kantor dokter sementara dokter di rumah sakit sedang tidak bekerja. Dia menyerahkan seragam, sepatu, dan topi penjaga penjara, dan berbisik, "Ganti pakaianmu dan aku akan membawamu menemui sipir." Tama mengganti pakaian penjaga penjara tanpa bertanya apapun, dan pria itu mengeluarkan ponselnya dan menelepon rekannya. Penjaga penjara yang masuk memiliki tinggi dan bentuk yang sama dengan Tama. Dan penjaga penjara yang membawanya ke sini berbisik kepada penjaga penjara yang baru, "Tunggu di sini, jangan bersuara, dan jangan berbicara dengan siapapun melalui ponselmu. Aku akan mengunci pintu setelah aku keluar, dan kamu akan menunggu di sini sampai aku kembali." Penjaga penjara mengangguk dan berkata, "Oke, Kapten." Penjaga penjara sebelumnya merasa lega, melepas topinya, dan menyerahkannya kepada Tama. "Pakai topimu, ayo pergi. Saat kamu keluar, ingatlah untuk menundukkan kepala agar tidak terfoto oleh kamera pengintai." Tama mengangguk sedikit, mengenakan topinya, lalu keluar dari rumah sakit bersamanya. Setelah meninggalkan rumah sakit, penjaga penjara menggesek kartunya dan membawa Tama langsung ke area kerja penjaga penjara. Saat penjaga penjara berjalan pergi, dia berbisik kepada Tama, "Ingat, jika ada yang bertanya tentang kejadian malam ini sesudahnya, katakan saja kamu tidak enak badan malam ini dan aku akan membawamu ke rumah sakit. Tapi dokter sedang tidak bertugas. Aku hanya bisa menguncimu di rumah sakit terlebih dahulu, lalu keluar untuk membantumu menemukan beberapa obat darurat. Aku butuh waktu lama untuk menemukan obatnya, tapi untungnya kamu merasa lebih baik setelah meminumnya, lalu aku mengirimmu kembali ke sel." Oke. Tama berpendapat bahwa metode pihak lain masuk akal. Tidak ada celah yang jelas. Apalagi dia mengenakan seragam penjaga penjara dan topi. Kamera pengintai tidak dapat menangkap wajah orang tersebut, jadi tidak akan ada meninggalkan bukti nyata apapun, mungkin tidak akan menimbulkan kecurigaan. Penjaga penjara membawa Tama ke lantai paling atas. Setelah berjalan melalui koridor yang panjang, dia sampai di pintu kantor sipir. Lalu dia dengan lembut mengetuk pintu 3 kali. Tanpa menunggu jawaban dari dalam, dia langsung membuka pintu dan menghadap Bruno yang sangat kesakitan, berkata, "Sipir, saya telah membawanya ke sini." Seolah melihat penyelamat, Bruno dengan cepat berkata kepada Tama, "Tuan Vicky, cepat masuk. Lim, kamu pergi dulu. Keluar." Penjaga penjara mengangguk dengan cepat dan menutup pintu kedap suara yang berat setelah Tama masuk. Bruno tidak tahan lagi dan meratap dengan keras, Tuan Vicky,
kamu harus menyelamatkanku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi orang yang tidak berguna." Tama memandangnya dan tersenyum kecil. Sambil tersenyum, dia telah menghabiskan banyak usaha hanya untuk datang ke kantor ini dengan tenang, dan tujuannya akhirnya tercapai. Jadi, dia memandang Bruno dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, meskipun adikmu kesakitan, itu tidak akan rusak untuk sementara waktu." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.